Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi edukasi trading kita ya teman-teman, khususnya di Binance Exchanger, platform trading nomor 1 dunia. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk di level ketiga ya teman-teman ya, ke tahapan ketiga. Di tahapan ketiga ini kita akan lebih banyak berbicara tentang psikologis trading. Ya, intinya kita akan lebih banyak membahas tentang psikologis trading. Kalau di tahapan sebelumnya kan kita di tahapan pertama kita berbicara tentang penguasaan platform, di tahap kedua kita belajar tentang puzzle of trading. Nah, di tahapan ketiga ini kita akan membahas tentang psikologis trading. Nah, pada materi kali ini judulnya teman-teman ya, 7 kesalahan trader pemula. Yang mana dari 7 kesalahan ini teman-teman bisa menghindarinya nanti ke depan agar tidak terulang di pengalamannya teman-teman. Oke, next ya. Berikut adalah 7 kesalahan trader pemula yang perlu Anda ketahui. 1. Oversize. 2. Overtrade. 3. Tidak berani atau menggunakan SL atau stop loss. 4. Tidak taking profit atau TP. 5. Mengejar harga atau chasing price. 6. Tidak mengikuti rule atau melanggar rule atau SOP yang ada. 7. Tidak memiliki rule atau SOP trading sama sekali. Oke, kalau nomor 6 itu tidak mengikuti atau melanggar rule yang ada, kalau nomor 7 itu tidak memiliki SOP tradingnya sama sekali. Oke, dari 7 kesalahan ini kita akan bahas satu persatu teman-teman, penjelasannya dan solusinya seperti apa. Oke, next. Oversize. Kebanyakan dari trader pemula tidak memiliki money management yang bagus, bahkan tidak mengerti sama sekali terkait dengan money management, sehingga mengakibatkan jumlah size yang di-entry kebesaran, bahkan all in dari semua modal yang dimiliki, yang berdampak pada habisnya modal yang dimiliki atau risk of ruin. Solusinya adalah Anda harus memiliki standar atau batasan maksimal dan minimal berapa jumlah yang Anda entry dari modal. Anda bisa menggunakan minimal 1% dan maksimal 5% dari modal untuk market feature dengan leverage 20 kali. Anda bisa menggunakan 20% atau 1/5 dari modal untuk market spot. Oke ya teman-teman, jadi oversize ini adalah jumlah entry kita itu melebihi batasan maksimal dari dari money management kita teman-teman. Ya, dari total modal yang kita miliki. Bahkan yang lebih parahnya kita sendiri tidak mengerti money management itu apa. Itu ada standarnya teman-teman, ada standarnya. Nah, standar itu kembali kepada teman-teman mau menerapkannya berapa. Kalau standar yang saya gunakan di sini, ini kan standar saya teman-teman ya. Saya menggunakan itu minimal 1%, maksimal itu 5%. Itu untuk future dengan leverage 20 kali. Kenapa? Karena di future itu kan ada leverage. Nah, sementara kalau di spot, karena spot itu tidak ada leverage, artinya dia 1/1, maka modal kita jauh lebih besar teman-teman yang kita gunakan dan pembagiannya pun jauh lebih besar ya 20% atau 1/5 dari modal kita, artinya modal kita dibagi 5 seperti itu. Itu untuk spot dan future. Jadi standar untuk money manajemennya fix gitu ya teman-teman. Jadi waktu kita entry kita sudah tahu berapa yang harus kita entry teman-teman. Ya range-nya kalau di future dia antara 1 sampai dengan 5%. Jadi harus ada batasan maksimal seperti itu. Jadi paham ya teman-teman kenapa oversize itu menjadi salah satu kesalahan yang pertama kita bahas agar teman-teman harus tahu dulu berapa jumlah entry per size-nya itu berapa. Jadi itu akan menenangkan psikologisnya teman-teman. Ya, pada video sebelumnya kan kita sudah pernah bahas ya teman-teman terkait dengan money management, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di videonya di tahapan puzzle of trading. Oke, next. Overtrade. Ada sebuah pernyataan yang menarik. Aggressive trader too risky. Trader yang agresif terlalu beresiko. Artinya overtrade dapat mengakibatkan profit yang sudah Anda peroleh dapat kembali hilang atau loss yang Anda alami dapat terulang kembali dikarenakan posisi entry Anda tidak pada tempatnya. Solusinya, hindari overtrade. Ketika Anda mengalami profit atau loss, jangan buru-buru untuk entry kembali. Tunggu signal dan setup berikutnya sesuai dengan rule yang Anda miliki. Oke, overtrade ini juga menjadi kesalahan kita teman-teman. Seringkali kita selalu entry seperti itu kan. Kalau teman-teman sering mendengarkan para trader profesional mengatakan itu memang overtrade itu memang harus dihindari karena lebih baik kita itu menunggu ya
menunggu untuk masuk ke dalam signal dan setup selanjutnya. Artinya ini akan kembali kepada rule-nya masing-masing kita teman-teman ya. Ya, ini artinya kembali kepada rule kita masing-masing. Kalau seandainya rule kita belum ada untuk setup untuk kita entry, kita tidak boleh entry teman-teman. Sehingga overtrade ini kelemahannya itu tadi, karena waktu kita sudah profit ya, atau kita sudah loss waktu kita close posisi dan kita entry kembali, padahal itu tidak masuk ke dalam area entry-nya kita ya, belum masuk ke dalam area entry kita, tapi kita terlampau buru-buru untuk langsung entry gitu. Memang overtrade ini bersifat dominan teman-teman ya, bersifat dominan. Kalau seandainya kita sering overtrade, memang nanti kelemahannya itu kita akan mengalami loss kembali kalau kita seandainya sudah profit gitu. Memang ada juga kalau selama dia tidak keluar tidak keluar daripada rule, ya overtrade ini juga sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Dalam arti kata semuanya masih dalam rule kita. Yang menjadi masalah itu adalah dia di luar pada rule kita. Artinya area entry-nya di luar daripada SOP atau rule yang kita miliki. Jadi paham ya teman-teman, overtrade itu lebih kepada kalau kita sudah profit ya sudah selesai, kita akan masuk ke dalam signal dan setup selanjutnya. Itu intinya teman-teman. Makanya overtrade ini juga harus perlu kita hindari. Oke, next. Nomor 3, tidak berani atau menggunakan stop loss atau SL. Stop loss bagaikan dewa penyelamat di dalam trading. Stop loss berfungsi untuk membatasi kerugian Anda. Pada prinsipnya, rugi kecil itu lebih baik daripada rugi besar. Solusi, selalu menggunakan stop loss atau SL setiap kali Anda entry. Apakah stop loss berdasarkan struktur market, berdasarkan persentase, atau berdasarkan nominal? Setidaknya SL menjadi wajib hukumnya setiap kali Anda entry. Stop loss dapat Anda jadikan sebagai indikasi atau kalau posisi Anda salah, atau posisi entry Anda dilawan oleh trader lain. Jadi ini kesalahan yang paling sering kita temui teman-teman. Ya banyak sekali pada teman-teman pemula itu tidak menggunakan stop loss, bahkan tidak berani stop loss atau cut loss sama sekali gitu ya. Padahal stop loss di dalam trading ini itu bagaikan dewa penyelamat teman-teman. Prinsipnya itu prinsipnya adalah rugi kecil itu lebih baik daripada rugi besar. Itu daripada prinsip stop loss itu kenapa harus ada gitu. Karena kalau kita berkeyakinan bahwasanya trading itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti, maka stop loss itu adalah solusinya ya. Karena ketika posisi kita dilawan atau ketika posisi kita salah, maka stop loss itu akan menjadi penyelamat bagi kita teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi stop loss itu sangat-sangat penting sekali. Apakah stop loss kita itu berdasarkan struktur market, berdasarkan persentase, atau berdasarkan nominal, itu kembali ke masing-masing teman-teman. Itu kembali kepada rule kita masing-masing. Setidaknya penekanannya di sini adalah kita selalu entry kita selalu bersama dengan stop loss kita teman-teman. Ya, stop loss selalu kita pasang gitu. Itu intinya. Sehingga itu akan membiasakan, akan membuat habit kita selalu memasang stop loss. Paham ya teman-teman? Oke, next. Nomor 4, tidak taking profit. Tidak take profit juga akan menimbulkan masalah. Dampaknya adalah kalau Anda tidak take profit, harga kembali berbalik arah dan menyentuh angka stop loss Anda. Solusi, selalu menentukan area taking profit TP Anda, apakah berdasarkan struktur market, persentase, atau nominal. Setidaknya TP menjadi wajib hukumnya setiap kali Anda entry. Take profit dapat juga Anda jadikan sebagai indikator keberhasilan Anda atau keberhasilan dari analisa atau mapping yang Anda lakukan. Kalau taking profit ini juga kebalikan daripada stop loss tadi teman-teman. Jadi kalau stop loss tadi kita wajib input, take profit juga wajib input teman-teman ya. Nah, take profit kita apakah berdasarkan struktur market, persentase, atau nominal, itu juga kembali kepada rule kita masing-masing ya. Kalau saya berdasarkan struktur market gitu. Nah, ini wajib, karena kenapa? Karena efeknya nanti kalau seandainya kita sudah plotting profit, tiba-tiba kita tidak take profit dan harga berbalik arah dan menyentuh angka stop loss kita, itu akan sangat mengganggu psikologis kita teman-teman ya. Yang tadinya seharusnya kita jatah untung, ini berakhir dengan kerugian. Makanya take profit itu wajib. Jadi ketika kita entry, itu ada dua hal, stop loss dan take profit itu adalah dua hal yang wajib kita entry. Itu teman-teman. Sehingga kalau kita tinggalkan pun market, ya kita tinggalkan, kita tinggal hanya menunggu hasil apakah berakhir dengan take profit atau berakhir dengan stop loss. Dan take profit dengan stop loss itu bisa kita jadikan sebagai salah satu indikasi apakah mapping atau analisa kita
benar atau salah, atau posisi kita entry atau benar atau salah, itu bisa kita lihat daripada hasilnya, apakah berakhir dengan take profit atau berakhir dengan stop loss. Simpelnya seperti itu teman-teman ya. Jadi take profit itu wajib hukumnya, sama seperti stop loss tadi. Kalau stop loss wajib, maka take profit juga wajib. Kan gitu. Karena kalau kita sudah entry, maka kan exitnya harus ada teman-teman ya. Kalau kita sudah masuk, maka pintu keluarnya kan harus ada. Apakah kita keluar dengan stop loss atau kita keluar dengan profit, seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi penekanannya sekali lagi adalah entry dan exit itu wajib. Artinya exit itu kita stop loss atau take profit. Paham ya teman-teman? Oke, next. Nomor 5, mengejar harga atau chasing price. Dampak dari mengejar harga atau chasing price adalah Anda akan mengalami floating minus. Salah-salah bisa menyentuh angka SL Anda, lalu harga kembali melanjutkan perjalanannya. Solusi, selalu menunggu harga retest atau koreksi untuk mendapatkan posisi entry yang ideal. Kalau Anda profitnya lebih maksimal. Kalaupun Anda stop lossnya jauh lebih kecil. Sebaik-baiknya entry adalah entry pada saat koreksi. Oke, nomor 5 ini juga perlu teman-teman perhatikan. Jangan sekali-sekali kita itu FOMO teman-teman ya. Fear of missing out. Kita selalu ketakut kehilangan sesuatu, ketinggalan sesuatu, maka kita langsung buru-buru entry. Makanya sering kali kalau teman-teman pernah mendengar istilah beli di pucuk, ya kan, jual di lembah. Nah, itu akibat apa? Akibat kita selalu mengejar harga teman-teman. Karena dalam market itu selalu dominannya market itu, harga itu akan mengalami retest terlebih dahulu, akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Makanya posisi entry yang paling ideal atau sebaik-baiknya entry adalah entry pada saat koreksi. Dengan alasan apa? Kalaupun nanti kita stop loss kita jauh lebih kecil daripada kalau seandainya kita entry pada harga yang sama, gitu kan? Kalaupun nanti seandainya kita profit kita jauh lebih maksimal. Oh, misalkan entry kita tidak ke-trigger gitu kan? Ternyata harga terus lanjutkan perjalanan gitu misalkan. Nah, kita juga nggak perlu khawatir teman-teman. Karena kenapa? Market kripto itu 24 jam non-stop teman-teman, 24/7 gitu kan? Nggak ada tutupnya. Artinya kalau kita ketinggalan momen pada saat itu, ya, misalkan kita ketinggalan sell, kita tinggal tunggu buy. Kita ketinggalan buy, kita tinggal tunggu sell. Kita hanya menunggu untuk masuk ke momen-momen selanjutnya. Jadi mengejar harga itu perlu dihindari teman-teman, ya, perlu dihindari. Kecuali teman-teman itu memang sudah expert, ya, sudah tahu apakah harga itu masih bisa dikejar atau tidak, itu lain cerita teman-teman. Ya, ini khususnya penekanannya kepada teman-teman pemula. Bahkan trader profesional sekalipun jarang sekali yang mengejar harga. Mereka selalu menunggu harga koreksi. Kalau tidak ke-trigger pada momen itu, mereka akan menunggu untuk momen selanjutnya. Seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Jadi mengejar harga itu perlu dihindari, ya, karena kita tidak perlu takut kita kehilangan kesempatan, karena masih ada kesempatan berikutnya. Oke, next. 6. Tidak mengikuti rule atau melanggar rule. Kesalahan yang paling fatal adalah Anda sendiri tidak mengikuti atau melanggar rule atau SOP trading yang Anda miliki. Solusi, selalu patuhi dan percaya pada rule atau SOP trading yang Anda miliki. Karena dalam waktu yang panjang akan memberikan positif ekspektasi atau harapan yang positif. Nah, ini kesalahan yang paling fatal teman-teman. Setelah kita capek-capek membuat SOP, ternyata SOP kita sendiri kita langgar gitu loh. Ya, kita dengan SOP kita sendiri, dengan rule yang kita miliki kita langgar, tidak kita ikuti, bahkan kita tidak percaya dengan rule yang kita miliki. Buat apa gitu kan? Nah, padahal SOP atau rule itu sebagai pedoman kita dalam melakukan trading teman-teman. Yang mana dalam jangka waktu yang panjang dia akan memberikan positif ekspektasi namanya, atau harapan yang positif. Gitu. Artinya pertumbuhan akun kita akan menjadi growth. Itu. Makanya jangan pernah sekali melanggar rule atau SOP trading yang kita miliki. Selalu patuhi dan percaya teman-teman, bahwasanya rule atau SOP yang kita miliki itu akan memberikan positif ekspektasi atau harapan yang positif dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu. Kalau seandainya memang dia tidak memberikan positif atau kalau dia memberikan negatif ekspektasi, maka SOP-nya atau rule-nya yang perlu diganti teman-teman. Yang penting tugas kita adalah setelah kita memiliki SOP, maka kita wajib mematuhinya. Hanya itu tugas kita teman-teman. Oke, next. Nomor 7 yang terakhir teman-teman, ya. Tidak memiliki rule atau SOP trading. Ya, ini tidak memiliki sama sekali. Kalau yang nomor 6 tadi kita memiliki tapi kita langgar, kalau ini memang tidak memiliki sama sekali. Kesalahan paling konyol adalah Anda tidak memiliki rule atau SOP trading sama sekali. Sudah dapat dipastikan Anda akan trading secara acak atau random. Solusi, Anda wajib memiliki rule atau SOP trading yang dapat memberikan positif ekspektasi atau harapan yang positif. Mau tidak mau, suka atau tidak, itu wajib. Nah,
rule trading, SOP trading itu wajib hukumnya teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah terjun di dunia trading, maka SOP trading, rule trading itu adalah hal yang wajib. Wajib sekali, detailnya di dalam rule, panduannya di dalam rule atau dalam SOP tersebut. Sama seperti kita bekerja di kantor teman-teman, semuanya sudah ada SOP-nya. Ya, datang jam 8, pulang jam 5 itu adalah SOP teman-teman, ya, Standard Operational Procedure. Trading begitu juga. Nah, kalau teman-teman belum memiliki, teman-teman wajib punya dulu SOP-nya. Wajib miliki dulu. SOP yang seperti apa? Yang tentunya yang positif ekspektasi secara jangka waktu yang panjang, bukan negatif. Artinya dia terus memberikan harapan yang positif, akan memberikan pertumbuhan bagi akun kita gitu teman-teman. Ya, paham ya teman-teman? Oke teman-teman, mungkin demikian dulu untuk video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.